Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Pratama dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai diagnosa keperawatan pada ABCDE yang diadaptasi dari Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI yang diterbitkan oleh PPNI pada tahun 2016. Apa itu diagnosa keperawatan ABCDE? Yang pertama, A. Airway atau jalan napas. Yang kedua, B. Breathing atau pernapasan. Yang ketiga, C. Circulation atau sirkulasi. Yang keempat, disability atau kesadaran. Yang kelima, E. Exposure atau paparan. Pada airway, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu ada bersihan jalan napas tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Gejala dan tanda mayor subjektif, tidak tersedia, objektif, ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi atau wheezing, dan atau bronhi kering. Yang terakhir, mekonium di jalan napas pada neonatus. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu risiko aspirasi. Risiko aspirasi adalah berisiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran napas. Kondisi klinis terkait yaitu cedera kepala, stroke, cedera medula spinalis, Guillain-Barré syndrome atau radang polineuropati demyelinasi akut. Selanjutnya penyakit Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat, keracunan obat dan alkohol, pembesaran uterus, mystania gravis, fistula tracheoesophagus, strictura esophagus, sklerosis multiple, labiopalatoschisis, atresia esophagus, laringomalacia, dan prematuritas. Pada breathing, diagnosa yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigen dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Gejala dan tanda mayor subjektif yaitu dyspnea atau sesak napas. Gejala dan tanda mayor objektif, tekanan parsial karbon dioksida meningkat atau menurun, tekanan parsial oksigen menurun, takikardia atau detak jantung cepat, pH arteri meningkat atau menurun. Yang terakhir yaitu ada bunyi napas tambahan. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif adalah inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Gejala dan tanda mayor subjektif, dyspnea. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama penggunaan otot bantu pernapasan. Yang kedua, fase ekspirasinya memanjang. Yang ketiga yaitu pola nafas abnormal. Misalnya takipne atau pola nafas menjadi lebih cepat, bradipne atau bisa disebut juga pola nafasnya menjadi lebih lambat, hiperventilasi, Kussmaul, dan Cheyne-Stokes. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu gangguan ventilasi spontan. Gangguan ventilasi spontan adalah penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat. Gejala dan tanda mayor subjektif, dyspnea. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama penggunaan otot bantu pernapasan meningkat, volume tidalnya menurun, tekanan parsial karbon dioksida meningkat, tekanan parsial oksigen menurun, tingkat penyerapan oksigen menurun.
Diagnosa selanjutnya yaitu hipovolemia. Hipovolemia adalah penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan atau intraselular. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama frekuensi nadi meningkat, yang kedua nadi teraba lemah, yang ketiga tekanan darah menurun, yang keempat tekanan nadi menyempit, yang kelima turgor kulit menurun, yang keenam membran mukosa kering, yang ketujuh volume urin menurun, dan yang terakhir atau yang kedelapan hematokrit meningkat. Diagnosa selanjutnya yaitu hipervolemia. Hipervolemia adalah peningkatan volume cairan intravaskuler, interstitial, dan atau intraselular. Gejala dan tanda mayor subjektif ortopne, yang kedua dyspne, yang ketiga paroksismal nocturnal dyspne. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama edema anasarka dan atau edema perifer, yang kedua berat badan meningkat dalam waktu singkat, yang ketiga jugular venous pressure atau JVP dan atau central venous pressure atau CVP meningkat, yang keempat refleks hepatojugular positif. Diagnosa selanjutnya yaitu gangguan sirkulasi spontan. Gangguan sirkulasi spontan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Gejala dan tanda mayor subjektif yaitu tidak berespon. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Yang kedua, tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Yang ketiga, frekuensi napas kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Yang keempat, kesadaran menurun atau tidak sadar. Diagnosa selanjutnya yaitu penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gejala dan tanda mayor subjektif, yang pertama perubahan irama jantung yaitu palpitasi, yang kedua perubahan preload lelah, yang ketiga perubahan afterload dyspne. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama perubahan irama jantung, bradikardia atau takikardia, kemudian gambaran EKG, aritmia atau gangguan konduksi. Yang kedua yaitu perubahan preload yaitu edema, distensi vena jugularis, CVP meningkat atau menurun, dan hepatomegali. Selanjutnya yaitu pada perubahan afterload, tekanan darah meningkat atau menurun, kemudian nadi perifer teraba lemah, capillary refill time lebih dari 3 detik, kemudian oliguria, warna kulit pucat, dan atau cyanosis. Kemudian diagnosa selanjutnya yaitu perfusi perifer tidak efektif. Perfusi perifer tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama yaitu pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Yang kedua, nadi perifer menurun dan atau tidak teraba. Yang ketiga, akral teraba dingin. Yang keempat, warna kulit pucat. Dan yang terakhir, turgor kulit menurun. Selanjutnya yaitu risiko syok. Risiko syok beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Kondisi klinis terkait yaitu perdarahan, trauma multiple, pneumotoraks, infark miokard, kardiomiopati, cedera medula spinalis,
anafilaksis, sepsis, koagulasi intravaskuler diseminata, dan sindrom respons inflamasi sistemik. Kemudian ada risiko perdarahan. Risiko perdarahan berisiko mengalami kehilangan darah baik internal, yaitu yang terjadi di dalam tubuh, maupun eksternal yang terjadi hingga keluar tubuh. Kondisi klinis terkait aneurisma, koagulopati intravaskuler diseminata, sirosis hepatitis, ulkus lambung, varises, trombositopenia, ketuban pecah sebelum waktunya, plasenta previa atau absorpsio, atonia uterus, retensi plasenta, tindakan pembedahan, kanker, dan trauma. Untuk disability, diagnosa yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Gejala dan tanda mayor subjektif yaitu sakit kepala. Gejala dan tanda mayor objektif, yang pertama tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi merebar, yang kedua bradikardia, yang ketiga pola napas irreguler, yang keempat tingkat kesadaran menurun, yang kelima respons pupil melambat atau tidak sama, dan yang terakhir atau yang keenam respons neurologis terganggu. Diagnosa selanjutnya yaitu resiko perfusi serebral tidak efektif. Resiko perfusi serebral tidak efektif adalah berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Kondisi klinis terkait yaitu stroke, cedera kepala, aterosklerotik aortik, infak miokard akut, diseksi arteri, embolisme, endokarditis infektif, fibrasi atrium, hiperkolesterolemia, hipertensi, dan dilatasi kardiomiopati, koagulasi intravaskuler diseminata, myxoma atrium, neoplasma otak, segmen ventrikel kiri akinetik, sindrom Sixinus, stenosis karotid, stenosis mitral, hidrosefalus, dan infeksi otak misalnya meningitis, ensefalitis, dan abses cerebri. Untuk exposure, yang pertama yaitu nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Gejala dan tanda mayor subjektif yaitu mengeluh nyeri. Gejala dan tanda mayor objektif yaitu yang pertama tampak meringis, yang kedua bersikap protektif misalnya waspada dan posisi menghindari nyeri, yang ketiga gelisah, yang keempat frekuensi nadi meningkat, yang terakhir sulit tidur. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Gangguan integritas kulit atau jaringan adalah kerusakan kulit dermis dan atau epidermis atau jaringan, membran, mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia. Gejala dan tanda mayor objektif kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Kemudian gejala dan tanda minor subjektif tidak tersedia. Gejala dan tanda minor objektif, yang pertama nyeri, yang kedua perdarahan, yang ketiga kemerahan, dan yang keempat hematoma. Selanjutnya yaitu risiko cedera, berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Kondisi klinis terkait yaitu kejang, sinkop, vertigo, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, penyakit Parkinson, hipotensi, kelainan venus vestibularis, dan retardasi mental. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.